Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amilah, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Pindrang, Kabupaten Pindrang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Dengan fasilitator Ibu Siti Novini Narman dan pengajar praktik Ibu Rosmalasari. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap 1, menstabilkan identitas. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan akan menggeser identitas gagal menuju ke identitas sukses. Tahap 2, validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan mengacu pada teori kontrol bahwa segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud tertentu. Pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, sehingga guru akan memahami alasan murid melakukan kesalahan dan murid akan merasa dipahami. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri mereka, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Melani dan Zara adalah 2 sahabat yang selalu kompak dalam segala hal. Tetapi hari ini ada pemandangan yang berbeda. Pada jam pelajaran bahasa Inggris, di saat teman-teman mereka sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Amilah, keduanya nampak bersih tegang. Ternyata Melani merasa kesal kepada Zara yang telah meminjam buku catatannya tetapi dikembalikan dalam keadaan sobek dan basah. Melani marah-marah kepada Zara meskipun Zara sudah meminta maaf. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Melani, Zara, kenapa bertengkar, nak? Ayo kita ke ruang guru dulu. Fahri, dipastikan temannya jangan ada yang keluar kelas ya. Semuanya kerja tugasnya, nanti kalau selesai dikumpul. Oke, ayo nak. Zara, kenapa bertengkar tadi di kelas? Nah, biasanya kan kalian selalu kompak, kemana-mana selalu bersama. Ini Bu Zara, nak pinjam buku catatan bahasa Inggrisku Bu, tapi nak mas kembalikan dalam keadaan sobek dan basah. Padahal kalau saya pinjamnya selalu kujaga dengan baik. Betul begitu Zara? Iya Bu, selalu mencatat kalau di meja ada di situ minuman di gelas minumanku Bu. Tidak salah jadi pusing kalau itu minumannya. Nanti tumpahin bukunya Melani Bu. Niatnya adikku menyelamatkan itu buku tapi malah robek Ibu. Sudah maka juga minta maaf sama Melani tapi malah marah-marah Ibu. Ya oke, Melani, Zara, jadi Ibu panggil ke sini bukan untuk cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu panggil kalian ke sini untuk mencari solusi bersama atas masalah ini. Melani, Ibu paham perasaanmu. Ibu juga pernah sekolah, Ibu juga pasti marah sebenarnya kalau buku catatannya sampai basah dan robek. Ibu juga salut sama kamu, Melani. Salut, kenapa Bu? Karena bisa dikontrol emosi
Tadi waktu di kelas hanya marah-marah sama Zara, tidak sampai kita pukul atau tidak sampai kita lemparkan buku. Iya Bu, temanku Zara tidak mungkin saya lemparkan buku sama dia. Nah, itu berarti bisa dikontrol emosi kita, padahal seandainya bisa berbuat lebih dari itu. Melani, kira-kira kalau marah-marah sama Zara bisa selesai masalah? Iya. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya masih. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tadi dilanggar? Saling menghargai dan saling menghormati Bu. Dengan marah-marah seperti tadi, apakah Melani sudah menerapkan prinsip saling menghargai dan menghormati? Tidak Bu, saya minta maaf. Melani bersedia menyelesaikan masalah ini? Iya Bu. Apa yang bisa dilakukan oleh Zara agar masalah di antara kalian bisa selesai? Maukah kalau gantikan buku catatanku Zara Bu? Dan Zara, bagaimana nak? Tidak keberatan Ciki? Tidak gantikan bukunya Melani? Tidak Ibu, karena saya tahu saya salah, insya Allah bisa jaga gantikan yang bukunya Melani Bu, karena ada di buku baru maaf Ibu. Nanti juga sekalian saya catatkan semua kembali catatannya. Masya Allah. Gimana Melani? Iya Bu, saya mau juga minta maaf sama Zara karena sudah tadi marah-marah sama dia di kelas. Zara dimaafkan Melani nak? Iya, minta maaf Kak juga karena sudah karo dari buku catatan Kak. Alhamdulillah. Oke, baiklah nak. Pasti teman-teman kalian sudah menunggu. Kita kembali ke kelas untuk belajar lagi ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Salsabila dari kelas 84 SMP Negeri 2 Pindrang. Menurut saya, pemecahan masalah yang diterapkan oleh Ibu Amila sangatlah efektif karena menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tenang, tanpa emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahannya dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain, serta mendapatkan pembelajaran agar menjadi lebih baik ke depannya. Kasus kedua, Inayah termasuk anak yang pandai pada pelajaran bahasa Inggris. Setiap kali belajar bahasa Inggris, Inayah pasti selalu nampak senang dan ceria. Tetapi hari ini Inayah nampak sangat lelah dan mengantuk, bahkan sampai tertidur. Pada saat pulang sekolah, Ibu Amilah memanggil Inayah untuk berkomunikasi dengannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya. Naya, kenapa kita tidur? Ngantuk Bu. Oke, nanti kita ketemu di ruang guru ya, jam pulang sekolah ya. Naya tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ya Bu, tadi waktu jam pelajaran bahasa Inggris saya tertidur di kelas Bu. Kenapa Naya? Kenapa tadi Naya sampai tertidur di kelas? Semalam saya begadang Bu. Saya harus membantu ibu saya melayani pelanggan di rumah makan ibu saya. Setelah itu saya membantu beliau bersih-bersih sampai larut malam. Oh begitu ya nak, wajarlah kalau Naya merasa sangat lelah dan mengantuk. Ibu juga pasti merasakan hal yang sama kalau seandainya ibu begadang dan bekerja sampai larut malam. Ibu sangat bangga sama Naya karena Naya sudah melakukan hal yang mulia, yakni membantu ibu bekerja. Namun Naya juga harus tahu bahwa mengikuti proses belajar dengan aktif dan antusias itu juga adalah merupakan tindakan yang sangat mulia. Karena Naya kan mau jadi orang sukses. Begitu pula harapan orang tua Naya. Jadi tanggung jawab Naya sekarang adalah belajar dengan Ibu juga sangat menghargai tindakan Naya. Karena Naya masih berusaha untuk ke sekolah meskipun Naya
merasa lelah dan mengantuk. Padahal bisa saja Naya tidak ke sekolah atau bahkan Naya bisa bolos untuk tidak masuk belajar. Terima kasih Bu. Naya senang datang ke sekolah. Naya bisa belajar dan bertemu teman-teman. Masya Allah. Tapi apakah tindakan Naya yang tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung itu adalah suatu tindakan yang benar? Tidak Bu, saya salah. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, Ibu juga pernah berbuat salah. Di sini Ibu memanggil Naya bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mengajak Naya untuk mencari solusi atas masalah Naya yang tertidur di kelas. Naya masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Ya Bu, masih. Kelalaian Naya yang tertidur saat jam pelajaran berlangsung itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana, Nak? Belajar dengan aktif dan antusias Bu. Apakah Naya bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Naya perbuat? Bersedia Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Janji untuk tidak mengulangi itu hal yang baik. Nah, tapi kira-kira apa yang bisa Naya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Naya yang tadi? Naya akan mengatur waktu sebaik mungkin Bu. Naya juga akan tidur tepat waktu dan menggunakan waktu jam istirahat sebaik mungkin. Baik. Nah, untuk mengejar pelajaran yang tertinggal saat Naya tidur tadi, apa yang akan Naya lakukan? Naya akan menanyakan pelajaran yang tertinggal kepada teman Naya Bu. Kapan Naya akan mulai melakukan itu? Mulai hari ini dan seterusnya. Baiklah, Naya sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ibu doakan semoga kelak Naya bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa mengatur waktu, dan tetap antusias dan aktif dalam belajar. Terima kasih Bu. Sekarang sudah waktu pulang, Nak. Naya bisa siap-siap untuk pulang. Iya Bu, Naya pamit Bu. Iya, nah hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaiti Fadila dari kelas 85 SMP 2 Pinrang. Menurut saya, pemecahan masalah dari Ibu Amila sangat efektif karena dapat memecahkan masalah dengan cepat tanpa membawa pihak lain untuk disalahkan, sehingga siswa dapat menyadari kesalahan mereka sendiri. Sekian, terima kasih pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, pada penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menerapkan segitiga restitusi, guru diharapkan memposisikan diri sebagai manajer dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikianlah video mengenai penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid-murid kita di sekolah. Burung dara, burung cendrawasih bisa didapat di tanah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.